Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alfisila Utari. Saya dari S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang, angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum Kepler. Apa itu hukum Kepler? Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan astronom terkemuka yang menjadi cikal bakal lahirnya hukum Kepler. Yang pertama ada Claudius Ptolemy. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang ahli matematika, astronomi, geografi, perbintangan, sekaligus sastrawan dan penyair yang tinggal di kota Alexandria, sebuah wilayah di Mesir yang dikuasai oleh kerajaan Romawi pada masa itu. Nama Claudius Ptolemy merupakan campuran bahasa Yunani, Mesir, dan bahasa Romawi sekaligus mengindikasikan sang filsuf merupakan keturunan keluarga Yunani yang tinggal di Mesir dan menjadi warga negara Roma. Ptolemy memaparkan hipotesis dan kajian mendalam tentang paham geosentris, bahwa bumi adalah pusat tata surya dan planet lain termasuk matahari berputar mengelilingi bumi. Yang kedua adalah Nicolaus Copernicus, adalah astronom sekaligus matematikawan berkebangsaan Polandia di masa Renaissance. Namanya masyhur setelah menemukan teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari merupakan pusat dari tata surya. Teorinya kemudian memberikan perubahan signifikan berupa revolusi sains dengan munculnya ilmuwan seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes, hingga Isaac Newton. Yang ketiga ada Johannes Kepler. Johannes Kepler lahir pada tanggal 27 Desember 1571 di kota Welderstad yang kala itu diduduki oleh Kekaisaran Romawi dan sekarang merupakan negara Jerman. Johannes Kepler, penemu hukum Kepler, merupakan seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Pada zaman dahulu, manusia menganut paham geosentris yang berarti bahwa bumi ini adalah pusat tata surya dan matahari beserta benda langit di sekitarnya yang melintasi bumi. Menurut Claudius Ptolemus, seorang astronom Yunani, bumi berada di pusat tata surya dan matahari beserta planet-planet mengelilingi bumi pada lintasan melingkar. Namun, pada tahun 1543, Nicolaus Copernicus yang merupakan astronom dari Polandia mencetuskan model heliosentris yang berarti bumi beserta planet lainnya yang mengelilingi matahari, bukan sebaliknya pada lintasan melingkar. Namun, kedua model tersebut masih memiliki kekurangan, yaitu tidak ada keselarasan antara lintasan dan orbit planet. Kemudian, pada tahun 1609, Kepler menemukan bentuk orbit yang lebih cocok, yaitu berbentuk elips, bukan lingkaran, dan menjelaskannya dalam 3 hukum Kepler. Selanjutnya, apa itu paham geosentris dan heliosentris? Mari kita bahas. Paham geosentris memandang bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta atau tata surya. Pandangan ini berkembang pada sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Geosentris diyakini oleh beberapa filsuf seperti Anaximandaros, Aristoteles, Hipparchus, dan puncaknya yaitu Ptolemus yang membuat peta benda langit dalam buku Almagest. Ia berpandangan bahwa bumi adalah diam dan benda langit lain bergerak mengitari bumi berdasarkan pengamatan matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat. Paham tersebut disetujui oleh beberapa kalangan pada masa itu. Sedangkan teori heliosentris adalah teori yang menyatakan bahwa matahari merupakan pusat dari sistem tata surya dan bumi bergerak mengelilinginya dalam orbit berbentuk lingkaran. Paham heliosentris memandang bahwa matahari adalah pusat peredaran benda langit. Teori ini dipopulerkan oleh Nicolaus Copernicus, seorang astronom asal Polandia. Heliosentris meyakini bahwa matahari adalah pusat tata surya dan benda langit lain berputar mengelilingi matahari.
Pengakuan pandangan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Galileo Galilei tentang mekanika gerak planet, dan yang terakhir yaitu Johannes Kepler yang menghasilkan 3 hukum Kepler yang berkaitan dengan peredaran planet di tata surya. Hingga saat ini, perdebatan mengenai teori tersebut masih panas. Semua berpedoman pada pola pikir masing-masing individu. Ada yang mengutarakan bahwa geosentris adalah yang paling benar, karena berdasarkan Al-Quran, Bumi adalah satu-satunya planet yang didiami oleh makhluk hidup, termasuk manusia sebagai khalifahnya. Jadi, pusat semua aktivitas adalah bumi. Semua teori memiliki dasar masing-masing dan pembenaran atas hal tersebut. Apakah model tata surya yang dipakai sekarang adalah murni gagasan Kopernikus? Ternyata bukan, karena model heliosentris Kopernikus memiliki kekurangan. Kekurangan model Kopernikus terjadi pada 2 hal, yakni yang pertama adanya fakta bahwa bintang-bintang tidak berputar mengelilingi matahari, dan kedua, lintasan orbit planet-planet bergerak mengelilingi matahari bukan berupa lingkaran. Kesimpulannya adalah bahwa lintasan planet-planet bukan lingkaran, diambil karena berdasarkan pengamatan ternyata jarak suatu planet ke matahari selama periode revolusinya tidaklah tetap, melainkan berubah-ubah. Kadang-kadang menjauh, kadang-kadang mendekat. Hal ini tidak akan terjadi jika lintasan edar planet mengitari matahari berupa lingkaran. Hukum pertama Kepler menjelaskan bahwa seluruh planet yang bergerak mengelilingi matahari tidak bergerak dalam lintasan yang berbentuk lingkaran, melainkan bentuk elips dengan matahari sebagai titik fokus elips tersebut. Bentuk elips ini ditentukan oleh nilai eksentrisitasnya. Apa itu nilai eksentrisitas? Eksentrisitas adalah kelonjongan atau kepipihan lintasan elips yang dimiliki oleh setiap planet pada saat berputar mengelilingi matahari. Semakin besar nilai eksentrisitas sebuah elips, maka bentuknya akan semakin panjang dan tipis. Dan sebaliknya, apabila nilai eksentrisitas sebuah elips semakin kecil, maka bentuknya akan semakin kecil seperti lingkaran. Berdasarkan penyelidikan Kepler, diketahui bahwa lintasan planet-planet hanya sedikit menyimpang dari bentuk atau bangun lingkaran sejati. Pada hukum kedua Kepler, dijelaskan bahwa kecepatan orbit setiap planet akan mengalami perlambatan ketika posisi planet berada di titik terjauh dari matahari atau yang disebut dengan titik aphelion. Sebaliknya, ketika sebuah planet berada di titik terdekat dengan matahari atau yang disebut dengan titik perihelion, maka planet tersebut akan bergerak lebih cepat dan mencapai kecepatan orbit maksimum. Hukum terakhir atau hukum ketiga Kepler menjelaskan mengenai periode revolusi setiap planet yang mengelilingi matahari. Hukum 3 Kepler berbunyi kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Hukum Kepler memiliki fungsi untuk beberapa kalangan tertentu seperti fisikawan. Fungsi utama dari hukum Kepler ini untuk menghitung atau memperkirakan lintasan benda luar angkasa yang mengorbit ke arah matahari. Benda luar angkasa ini termasuk planet dan juga asteroid. Selain untuk para fisikawan, hukum Kepler juga mematahkan paham geosentris manusia pada zaman itu yang berpikir bahwa bumi ini merupakan pusat tata surya. Pemahaman manusia saat itu sangatlah terbatas dari pengamatan mereka akan bulan, matahari, serta bintang yang bergerak sementara bumi tetap diam. Itu saja materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.